Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mengadakan konseling individu, salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan konseling mengenai konseling individu. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu siswi dari MA Radatul Ulum. Perkenalkan Mbak, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Nurul Sada dari MA Radatul Ulum, salah satu sekolah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kalau boleh tahu sekarang sudah menginjak kelas berapa ya Mbak? Alhamdulillah sudah kelas 12. Ya. Berarti sudah mau lulus ya Mbak? Ini Ya. baru permulaan mau masuk kelas 12 atau sudah menginjak kelas 12 mau selesai? Udah menginjak 12 mau selesai. Berarti ini sudah punya rencana-rencana nih ke depannya mau gimana ya Mbak? Alhamdulillah sudah, tapi ya itu sih. Kalau boleh tahu rencana ke depannya itu mau gimana? Rencana awal, planning awal pengennya kuliah, tapi orang tua tidak menyetujui. Akhirnya ada planning yang kedua, yaitu mondok pesantren di salah satu di daerah Jawa Timur. Pondok. Berarti tadi sudah sepertinya tadi memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Iya. Nah itu ada rencana mau kemana itu? Ada, Mau kemana? pengennya ke Trunojoyo yang di Madura, karena ada keluarga di sana, jadi pengen ke sana. Selama melakukan pembelajaran di kelas 12 ini Ya. pernah mengalami seperti kesulitan belajar atau bagaimana? Pernah nggak? Pernah, salah satunya di itu pelajaran fisika, terus kimia. Fisika itu karena kan guru saya lagi cuti hamil, jadi beliau tidak bisa hadir melaksanakan pembelajaran setiap hari, jadi ya kita belajarnya mandiri. Sedangkan fisika kalau mandiri kan susah ya Mbak ya. Iya. Berarti kendalanya tadi di mata pelajaran yang fisika dan kimia tadi. Iya. Lah itu kalau dari sekolahnya sendiri itu punya nggak kayak inisiatif buat ada pelajaran jam tambahan atau bagaimana gitu? Tidak ada, ya cuman mendekati ujian itu 1 bulan sebelumnya itu diadakan bimbel. Tapi ya gitu, gurunya kan nggak bisa datang ya, diganti dengan guru lain, tapi guru lain itu tidak bisa menguasai materi tersebut. Jadi ya cuma kayak ngasih materi, oh materi ini gini, materi gini, nggak dijelasin, nggak disuruh gimana sih. Berarti salah satu kendalanya itu mungkin karena gurunya yang sering tidak hadir, terus yang ganti juga kayaknya belum terlalu memahami karena mungkin bukan di bidangnya ya Mbak? Iya. Itu kesulitan belajarnya. Lah itu bukannya akan berpengaruh Mbak nanti ke itu ya, ke jenjang ketika Mbak ini melanjutkan ke universitas. Tadi kan katanya mau lanjut ke universitas. Lah itu mau ambil prodi apa kira-kira? Pengennya sih itu ekonomi, karena kan itu kan aku di lintas minatnya ambil ekonomi. Kalau ekonomi alhamdulillah gurunya selalu masya Allah banget mendukung, kayak siswanya kurang apa jadi nanti dikasih jam tambahan, bisa datang ke rumah atau enggak beliau ke rumah saya atau enggak saya ke rumah beliau. Berarti sudah punya pandangan ya nanti mau ambil ekonomi kalau masuk universitas. Mau tujuannya universitas apa tadi? Trunojoyo. Itu sudah di searching itu kira-kira gimana universitasnya itu sudah dicari tahu? Alhamdulillah sudah. Itu kan PTKIN, jadi di sana ngambilnya yang kayak perbankan syariah. Jurusan ekonomi perbankan syariah. Bagus sekali. Nanti semangat, pokoknya Mbak harus semangat gapai cita-citanya yang mau melanjutkan ke universitas tadi, ke yang ekonomi dan apa. Nah itu kira-kira dari orang tua sendiri itu ada kendala nggak atau ada pertentangan nggak sama orang tua Mbak kalau misal Mbak mau melanjutkan ke universitas tadi? Banyak sekali pertentangannya. Ini aja saya daftar nggak bilang ke orang tua kayak apa sih kuliah, mendingan mondok, karena kuliah pandangan mereka kan kuliah tuh bebas. Mereka kayak nggak takut lepasin anaknya perempuan jauh kan, akhirnya
guru itu kan yang kayak bantu banget sekalian kayak kalau ada siswa siswi yang ingin daftar kuliah, kakak saya yang bantu gitu. Berarti dari kakaknya Mbak itu sendiri tuh sangat-sangat mendukung Mbak Iya. buat melanjutkan perkuliahan. Tapi dari orang tua tadi kurang mendukung ya Mbak. Itu alasannya apa? Ya misalnya itu karena biaya, terus karena jauh, karena perempuan juga, mereka takut. Berarti kalau dari orang tua itu menyarankan maunya bagaimana untuk kedepannya setelah lulus SMA itu? Orang tua pengennya mondok, fokus Quran, fokus kitab, itu keinginan orang tua. Berarti kalau dari orang tuanya Mbak sendiri ini kan maunya fokusnya ke Al-Quran, ke kitab. Tapi Iya. dari Mbaknya itu maunya tadi ke universitas. Iya. Itu berarti ada sedikit pertentangannya Iya. antara Mbak sama kedua orang tua Mbak tadi. Tapi dari saudara Mbak sendiri itu sudah mendukung. Iya. Kalau dari ini sih mungkin nantinya itu Mbak tuh bisa mungkin Mbak bisa mencari universitas mungkin yang bisa juga Mbak sambi sama mondok tadi. Jadi dari keinginan kedua orang tua Mbak tadi mungkin bisa tetap terrealisasi untuk keinginan kedua orang tua Mbak tadi yang tetap menghafal Al-Quran, belajar kitab. Terus dari keinginan Mbak kan juga tadi tetap bisa berkuliah di perguruan tinggi dan mengambil jurusan ekonomi tadi. Iya. Mungkin begitu ya Mbak. Iya. Pokoknya tetap semangat Mbak, jangan sampai patah semangat untuk melanjutkan pendidikan ke depannya. Kalau mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri tuh, saya juga untuk melanjutkan ke universitas itu dulunya itu punya kendala loh. Saya dulu itu kan saya ingin sekali untuk melanjutkan ke pendidikan yang umumnya, tapi dari kedua orang tua saya itu maunya tuh ke universitas yang memiliki nuansa Islamnya seperti UIN gitu. Tapi dari saya sendiri itu saya inginnya tuh ke universitas yang umum seperti UI mungkin, seperti itu kan, UNS dan sebagainya itu. Tapi ketika mendengar dari saran-saran kedua orang tua dan mempertimbangkan itu, akhirnya ya saya memutuskan buat nggak apa-apa, coba daftar dulu, nanti yang mana yang lolos mungkin itu jalan dari Allah. Nah, mungkin Mbak juga bisa untuk coba daftar, terus berikan pengertian ke kedua orang tua Mbak tentang pendidikan ke perguruan tinggi atau universitas tadi itu enggak melulu buruk, mungkin bisa disambi dengan mondok tadi. Jadi dari kedua orang tua Mbak tadi yang cita-citanya pinginnya anaknya jadi penghafal Al-Quran, ahli kitab, tapi bisa tetap terrealisasi, juga keinginan Mbak juga bisa terrealisasi. Mungkin begitu Mbak. Terima kasih sarannya Mbak, sangat membantu sekali deh. Karena saya gimana ya, dengan orang tua yang selalu menuntut disuruh gini itu kayak bikin down. Saya pernah loh mengurung di dalam kamar itu tuh 2 hari 7 malam. Ya karena itu kayak down banget. Buat apa sih sekolah kalau ujung-ujungnya kayak gini, nggak boleh gini, nggak boleh Berarti gini. ya. Berarti kan dari diri Mbak juga kan kayak sudah sekolah selama ini dari SD, SMA ke terus ketika lulus SMA malah kedua orang tuanya nggak mau anaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tadi. Tapi nggak apa-apa Mbak. Itu nanti biasanya itu kan kedua orang tua itu pinginnya yang terbaik untuk untuk anak-anaknya ya. Jadi ketika Mbak memberikan pengertian yang baik, terus pembuktian kepada kedua orang tua tadi bahwa Mbak itu juga bisa menjaga diri, itu nanti kedua orang tua Mbak juga akan lebih berpikir dan memberikan keputusan terbaik untuk Mbak tadi. Pokoknya jangan patah semangat. Itu semuanya itu kembali lagi ke tangan Mbak sendiri. Mau pilih jalan yang mana? Tapi pertimbangan tadi juga perlu. Terus tanya-tanya kepada kedua orang tua tadi pendapatnya tentang universitas itu yang kiranya bisa disetujui oleh mereka tadi. Mungkin begitu Mbak. Jadi dari Mbak sama kedua orang tua Mbak kan tidak terjadi suatu pertentangan ya. Jadi nggak terjadi perpecahan dalam keluarga. Jangan sampai. Tapi orang tua pengennya gini ya, kemarin tuh bilang ya nggak apa-apa kuliah, tapi kuliahnya swasta. Tapi dipikir-pikir ya, kalau swasta sama negeri mendingan negeri kan. Swasta kan mahal banget ya Mbak, apalagi saudara saya tuh banyak 10. Jadi kayak ya Allah,
banyak sekali saudara saya terus cuma disuruh di swasta. Mungkin pikirnya mereka swasta itu bisa laju kan, soalnya dekat rumah, bisa sambil kerja, nanti biayanya ambil sendiri gitu. Terus swasta juga ada program yang kuliahnya kuliah cepat, 2,5 tahun atau 3 tahun itu udah selesai, jadi kuliahnya Sabtu Minggu gitu. Berarti sudah searching banget Iya. ya buat kedepannya. Nggak apa-apa Mbak, tetap semangat. Pokoknya tuh jangan menyerah, itu yang paling utama. Mungkin sekian konseling kita pada kali ini. Saya Intan Permatasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas Sama-sama, Mbak. waktunya.